Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat, kepada Bapak, Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan PAI Batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, saya Kanapi. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN Negeri 3 Ujung Ubang di Kabupaten Cirebon, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan PAI Batch 2 tahun 2024, kategori 1 program studi pendidikan agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta, dengan nomor peserta 32058000586. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 3 Ujung Ubang dengan materi pendalaman keyakinan terhadap Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'is, dengan model pembelajaran problem learning PBL. Berikut ini video praktek pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sekarang pelajaran pendidikan agama Islam atau budi pekerti ya. Ini ya. Terlebih dahulu ini dulu di absen, boleh nanti satu absen terus berdoa ya. Ahmad Faisal, Dinda, berangkat hadir ya. Terus Kocak, Muhammad Rizky, hadir ya. Semuanya hadir ini, hadir semua. Alhamdulillah. Berarti kita belajar hari ini semuanya siap ya, karena alhamdulillah berangkat hadir pada kesempatan hari ini. Terus kita sekarang dipersilakan untuk baca doa dipimpin oleh ketua kelas, oleh Pak Isan. Silakan. Doa mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk melanjutkan pembelajaran hari ini, kita langsung seperti biasa menyanyikan lagu wajib ya, Indonesia Raya. Silakan untuk berdiri semuanya. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah
Anak-anakku, pada kesempatan hari ini kalian belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti mengenai dengan nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Masih ingatkah kalian itu mengenai dengan nama-nama Asmaul Husna? Masih ingat gak? Masih. Masih ingat ya? Alhamdulillah. Dan kita mendalami dengan pembelajaran Asmaul Husna yang sudah kemarin juga kita karena masih berlanjut materi untuk pembelajaran Asmaul Husna. Nah, sebelum kita menjalankan pelajaran hari ini, kita mengingat kembali. Apakah masih ingat? Masih. Ada yang kira kacung? Coba. Ya. Al-Malik Maharaja. Al-Malik artinya Maharaja. Ya. Itu berarti kita masih ingat dan kita harus dipelajari ya dengan kehidupan sehari-harinya. Ada lagi contohnya bagaimana? Al-Qudus Maha Suci. Al-Qudus Maha Suci. Ya, betul. Ya. Tuh, yang wudhu yang ya. Ada lagi? Al-Mu'min Maha Menyelamatkan. Al-Mu'min artinya Maha Menyelamatkan. Coba kalau Al-Malik itu artinya apa dan apa? Contohnya apa? Coba. Contohnya apa? Maharaja ya. Al-Malik itu artinya Maharaja. Adil. Itu ya. Tadi yang dijawab oleh anak-anakku ya ini dari Rizky juga Putri dan ini juga benar ya. Kita masih ingat ya. Masih ingat dengan kita pelajaran kemarin. Oke, untuk kesempatan hari ini kita langsung lihat di ini ya mengenai dengan meneladani keyakinan terhadap Asmaul Husna ya. Yang pertama yaitu ini pelajaran hari ini ya metodenya itu meneladani ya yakini terhadap Asmaul Husna atau mendalami meyakini terhadap Asmaul. Ingat ini berarti babnya bab Asmaul bab Asmaul Husna. Apa coba yang kita mau dipelajari untuk metode hari ini? Pertama Al-Qawiyyu dan yang kedua Al-Qayyum. Nah, dan yang ketiga itu ada apa? Al-Muhyi, terus Al-Mu'min, Al-Ba'is. Ya, yang kemarin kita berusaha yang sekarang nih. Nah, ini pelajaran hari ini. Ya, mengenai dengan di fokus ya. Apa tulis dia gitu. Al-Qawiyyu, ini untuk mengenai dengan materi. Al-Qawiyyu yang maha kuat. Ya. Saya akan bacakan ya. Al-Qawiyyu adalah salah satu nama Allah yang berarti maha kuat. Ya. Meyakini terhadap sifat ini ya, mengatakan kita bahwa Allah memiliki kekuatan yang tak terbatas. Iya, jelas ya. Karena orang yang kuat ya itu hanya milik Allah, yang menggerakkan Allah ya. Orang kuat ya, tapi tidak hadapan Allah ya tidak dapat sekuat itu karena kekuatan yang memiliki kekuatan hanya milik Allah. Terus lagi, dan kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Ya, dengan sini ya kita sebagai hambanya diajarkan untuk bergantung kepada kekuatan Allah dalam segala hal. Terus meyakini Al-Qawiyyu mengerjakan kita untuk memiliki kebenaran, keberanian dan kekuatan dalam menghadapi ujian hidup. Nah, ya, ini untuk materi Al-Qawiyyu. Ya, ini diketikkan nih, siap. Lagi. Ya. Al-Qayyum. Yang kedua tadi Al-Qayyum ya. Yang maha mengatur. Al-Qayyum berarti Allah yang maha mengatur segala urusan di alam semesta. Terus intinya Al-Qayyum itu segala sesuatu dengan sempurna tanpa ada kekurangan. Ya, betul. Al-Qayyum mengerjakan kita untuk selalu percaya bahwa setiap kejadian ya baik atau buruk memiliki
Itu benar. Terus hikmah dan pengaturannya yang terbaik dari Allah. Ini jadi Al-Qayyum itu intinya Allah itu maha berdiri sendiri, ya, maha berdiri dan jadi Allah tidak membutuhkan apapun karena Allah itu yang mempunyai segalanya, ya, seperti itu, ya. Nih, hikmahnya Allah yang memberikan. Terus Al-Muhyi. Ini Al-Muhyi yang ketiga, yang maha memberi kehidupan. Ya, Allah memberi. Al-Muhyi berarti Allah yang maha memberi kehidupan. Keyakinan terhadap sifat ini mengerjakan kita bahwa Allah adalah sumber segala kehidupan, baik kehidupan dunia maupun akhirat. Ya. Allah yang maha kuasa untuk memberikan kehidupan dan ya, melalui keyakinan ini kita diajarkan untuk ya apa? Ya meyakini dalam kita menjalankan kehidupan yang benar. Terus memahami betapa berharganya kehidupan dan pentingnya menjaga kehidupan dengan sebaik-baiknya. Begitu. Lanjut. Nah, ini kata Allah itu maha yang maha menghidupkan. Nanti saya ikut temukan. Iya. Allah maha Al-Mumit yang maha mematikan. Allah Al-Mumit itu berarti ya Allah yang maha mematikan. Keyakinan terhadap sifat ini mengajarkan kita bahwa Allah yang memberi hidup juga yang akan mencabutnya, yang akan kembalikan. Meyakini Al-Mumit mengerjakan kita tentang keterbatasan hidup dan pentingnya bersikap, ya, bersiap menghadapi kematian. Sifat ini juga mengingatkan kita untuk tidak lengah dalam menjalani kehidupan serta menjalankan setiap detik sebagai kesempatan untuk beribadah terhadap yang bertobat, berbuat baik atau mengamalkan perintah Allah yang benar. Al-Ba'is. Al-Ba'is, lihat ini semua. Al-Ba'is itu artinya yang maha membangkitkan. Al-Ba'is itu ya berarti Allah yang maha membangkitkan. Keyakinan terhadap sifat ini mengerjakan kita bahwa Allah berusaha untuk membangkitkan makhluk hidup, mengembalikan makhluk hidup, ya. Termasuk membangkitkan kita di kehidupan setelah mati. Yakini Al-Ba'is mengingatkan kita tentang kehidupan setelah mati dan kebangkitan pada hari kiamat. Tuh, ya. Ini mengajarkan kita untuk tidak lengah dan selalu mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Ya. Nih, oke. Diperhatikan. Ya. Nah, kita pelajaran hari ini masih pelajaran Asmaul Husna. Yang pertama, apa? Al-Qawi. Al-Muhyi. Yang keras dong. Terus Al-Muhyi. Terus Al-Ba'is. Contohnya Al-Qawi. Al-Qawi itu Allah adalah yang maha apa? Al-Qawi adalah Allah yang maha kuat. Kekuatan itu ya, yang milik ketika kita dipraktekkan dalam kehidupan kita. Contoh, orang yang membawa batu itu besar, dia kuat. Besar, batunya kuat. Tetapi dibandingkan dengan Allah itu maka tidak sekuat yaitu orang itu karena kekuatan milik Allah yang lebih kuat. Terus Al-Qawi ya, itu Allah yang maha berdiri sendiri.
Al-Qayyum Allah Maha berdiri sendiri. Nah itu yang tidak memberikan bantuan orang lain. Ya. Contoh, nah, itu yang secara pembelajaran ini Allah berdiri sendiri. Allah kalau kita ya contohnya itu ketika kita mengajarkan di rumah ya kita itu pengen bisa ya harus belajarnya harus dibantu oleh teman. Kalau Allah tidak seperti itu ya. Terus lagi yang selanjutnya itu mengenai dengan apa namanya al-muji bahan namanya kebun tanaman ya kita dikasih hidupan, kita dikasih gerak oleh Allah. Kebun juga dikasih itu walaupun ada air dari siapa? Dari untuk kebun, maka kebunnya subur. Tuh, seperti itu al-muhyi. Terus al-muhyi. Allah itu maha mematikan. Nah, mematikan tersebut Allah itu ya selain hidup di alam semesta ini, yang menghidupkan Allah, yang mengembalikan lagi yang dimatikan oleh Allah. Manusia, ya hidup terus ada mati. Maka kita harus belajar ya, dengan yang lebih baik, mengingat meyakini dengan baik bahwasanya ya, kita harus belajar karena kita akan belajar yang baik, ya, tidak sombong, punya ilmu ya diamalkan, jangan sombong, punya harta ya diamalkan, berbagi kepada orang yang tidak mampu. Satu lagi, terus al-maiz. Al-maiz artinya maha memaafkan. Nah, kita lagi belajar, contohnya kita lagi belajar kata anak ada malas, tetapi dibangkitkan oleh siapa yang membangkitkan? Allah. Atau melalui teman. Akhirnya kita belajarnya semangat, malasnya hilang, muncul semangat. Ada orang di rumah kontok ya, itu selalu merenung, diajaklah supaya bangkit, supaya tidak merenung saja. Nah, seperti itu ya. Punya ilmu, kita belajar, punya ilmu dipelajari oleh orang supaya orang itu supaya tidak melamun, supaya bisa tahu, bisa pintar. Ilmu tersebut tadi kita itu buat untuk supaya teman tidak bodoh atau tidak melamun ya. Jadi kita harus mengamalkan dengan baik. Selanjutnya nih, lihat ini video yang ini. Secara pendalaman materi masih tetap ya. Secara pendalaman materi dilihat di sini ya. Lihat. Al-Qawiyyu yang artinya maha kuat, Al-Qayyum yang artinya maha berdiri sendiri, Al-Muhyi yang artinya maha menghidupkan, Al-Mumit yang artinya maha menghidupkan, dan yang terakhir itu Al-Ba'is yang artinya Allah maha menghidupkan. Ingat maknanya ya, Al-Qayyum artinya maha kuat. Baca coba kelihatan? Paham dengan artinya? Sekarang lanjutin. Ini untuk kalian nanti karena ada diskusi cara pembuatan kelompok ya. Nanti ini bikin kelompok, nanti kita ada diskusi ya. Lihat lagi, lihat ini di depan. Yang pertama itu Al-Qawiyyu. Ya. Al-Qawiyyu artinya Allah maha kuat. Al-Qayyum artinya Allah maha berdiri sendiri. Maksudnya adalah Allah. Yang pertama tadi Al-Qawiyyu dan yang ini Al-Qayyum. Harus diperhatikan ya mengenai dengan metode pembelajaran, dengan contoh-contohnya
ketika perwujudannya nanti didiskusikan kita ya, dibikin kelompok ya. Tuh, lanjutin lagi ya. Al-Muhyi ya, Maha memberi kehidupan. Itu contoh-contohnya seperti ya yang tadi saya sampaikan. Tuh. Masih Al-Muhyi, didengarin lagi. Selanjutnya yaitu al-mumit artinya Allah yang maha membuktikan. Nah, Al-Muhyi, semua yang bernyawa pasti akan mati. Yang tadi saya sampaikan ya. Dikasih kehidupan, Al-Muhyi. Kalau Al-Muhyi dikembalikan lagi ya oleh Allah, yang tadinya hidup dikembalikan lagi atau seperti itu. Ya. Dan juga kematian pasti akan datang. Jadi kita harus bersiap-siap dengan keimanan, dengan perbuatan yang baik, belajar yang banyak ilmu supaya kita bisa bisa dengan pintar terus dijalankan, yang manfaat, yang benar. Ada saling kehidupan itu kita karena sebelum kita ada kematian, nah kita harus bisa berlomba-lomba dengan berbuat baik atau mencari ilmu, memperbanyak ilmu, mengamalkan itu ya. Ini mengenai dengan cara yang mengamalkan Al-Muhyi. Itu lanjut pula yang mengenai dengan pelajaran hari ini kita yang sudah ditayangkan dengan video tadi yang saya sudah uraikan tadi. Yang pertama ya mengenai dengan 5 Asmaul Husna. Yang secara metode hari ini kita sudah dikasih ini pembekalan pembelajaran kalian. Terus nanti kita bisa diskusi melalui dengan kita beri kelompok. Karena langsung saja ya membuat kelompok. Nih. Kelompok. Tapi nanti diskusi ya. Dalam arti diskusi itu nanti maju ke depan ya per kelompoknya nih. Diskusikan, dibuka bukunya. Sudah semua ya? Lanjut diisi dibuka bukunya dibuka. Ini nanti diisi di sini. Yang biar itu di sini. Ini kamu nulis A di sini, B, kamu C, ya. Tulis. Diskusikan kelompok ya ke depan maju ya, nanti kalian uraikan ya. Hari ini pelajarannya ya BBL Sehat tersemangat. Sehat tersemangat. Sehat tersemangat. ya bagus. Kalian supaya tidak ngantuk biar semangat. Oke. Ya toh dikerjakan. Siap. Yuk langsung dikerjakan. Saya diskusi. Nanti ada contoh-contohnya nanti. Ya. Diskusi ya, nanti ada contoh-contohnya. Jadi kesimpulannya dikasih. Kesimpulannya dikasih ya, dan contohnya per kelompok. Silakan kalian untuk
Siapkan, dikerjakan bersama. Ya, ini misalkan saya tugaskan ini untuk diskusi. Ya, al-hayu, al-qayyum, al-qayyum. Nah, ini misalkan al-muhyi, ini al-mumit dan al-faiz. Ini dikelompokkan nih, ya. Nanti bentuk kelompok-kelompok. Kerjakan. Kalau yang susah boleh bertanya. Nanti kita ada kesimpulannya ya. Udah, sekarang belum? Belum? Diteruskan kalau belum. Lanjut. Saling diskusi, saling bersama. Sudah? Sudah? Kalau sudah, ini kelompok satu maju depan. Sekarang nih coba kalian yang digunakan tadi namanya Asmaul. Coba secara kalian ini didiskusikan ke depan. Bagaimana secara hasil dari diskusi kelompok satu? Coba dibaca, boleh? Yang santai coba bacanya. Kesimpulan kita berdiskusi. Allah nama Al-Qayyum yang artinya berdiri sendiri dan tidak membutuhkan makhluknya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengurus dan mengatur sebagai sesuatu yang menjadi kebutuhan makhluknya. Seluruh alam raya ini contohnya: A. Saya pintar karena saya belajar. B. Membersih tempat tidur. C. Menyapu halaman rumah. Coba ini apa? Ya. Itu kan al-qayyum. Al-qayyum dulu, coba al-qayyum. Perhatikan semuanya sini dan nomor sini. Dengan selanjutnya, ya, kelompok yang kedua, maju depan. Nanti kita melanjutkan untuk diskusi dulu. Kelompok dua, coba. Hasil diskusi kalian bagaimana? Coba terangkan, bacakan hasilnya bagaimana? Yang satu. Menghidupkan dan Allah yang menghidupkan kepada seluruh makhluk dan manusia. Kita diberi kesehatan bisa berjalan. Kita diberi kesehatan bisa berjalan. Ini mengenai dengan Asmaul Husna yang apa ini? Al-Muhyi. Nah, hidup. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan. Ini. Tepuk tangan dulu buat kelompok dua. Kelompok tiga, maju semua. Ini. Jadi yang ditugaskan untuk mengenai dengan diskusi kesimpulannya bagaimana? Coba untuk
Umi, baca, coba. Sesungguhnya bagaimana? Artinya Allah Maha yang mematikan kesimpulan kita diri sendiri. Ternyata sama yang diberi Allah pasti akan mengalami kematian. Maka Allah diberi hidup oleh Allah dan kita menikah kehidupan yang baik dan penuh. A. Rajin sholat. B. Menolong orang kesusahan jujur. C. Lalu lanjut. Terusin. Mana dengan Al-Bais? Coba Al-Bais baca yang atas. Satu lagi. Kesimpulannya diskusi. Kesimpulan kita berdiskusi, kita bisa membangkitkan contoh yang belajar dengan baik, karena kita bisa membaca, menulis, B. Meyakini kebenaran orang lain. Ya, jadi kesimpulannya ini mengenai al-mumit, kita harus siap-siap dan harus bisa meyakini keimanan yang lebih dalam ya. Karena apa? Karena kita supaya bisa dikasih hidayah oleh Allah ya, memberikan sesuatu, menolong keimanan kita dalam ibadah ya, ditingkatkan ibadahnya ya, dengan kita berbuat baik ke sesama manusia gitu. Yang penting al-mu'min, al-bais ya, seperti itu. Yang tadi ini kita harus saling contohnya apa? Al-bais apa tadi? Apa? Contohnya apa? Meyakini kebenaran. Nah, meyakini kebenaran dengan orang lain. Karena apa? Kita itu apa? Dituntun, dipelajari. Ya, maka kita bisa mendapatkan ya. Seperti itu. Ya, oke. Bagus, terima kasih. Ya. Dengan kita pelajaran hari ini, kalian sudah bisa ya. Dengan belajar hari ini, kalian bisa mendalami pemahaman atau mengenal atau menghafal ya, dengan mencontohkan kalian sudah bisa menampakkan dengan kalian bisa tahu ya. Terus kita untuk kebiasaan keseharian kalian harus belajar dan dipraktekkan. Oh iya ya, almu misalkan almu obroku mau matikan. Nah kitanya harus menyebar sendiri sebelum kita diambil oleh Allah ya, kita harus siap-siap ya. Kan kita orang beriman tahu ada neraka, ada surga. Nah itu kita harus lebih meningkatkan lagi dengan secara kebaikan ya, amalan perintah Allah kita harus menjalankan, menjauhi larangannya, belajar ya, belajar mengamalkan perintah Allah ya, menolong bersama, itu yang diutamakan. Jadi paham tadi ya, sudah paham ya, sedikit paham atau paham sekali? Paham. Oke, jadi yang al-qayyum itu nanti kita harus apa? Al-qayyum itu al-qayyum apa itu? Kita harus bagaimana? Al-qayyum. Al-qayyum coba al-qayyum. Ya, al-qayyum itu memberi kekuatan. Ingat-ingat toh. Al-qayyum adalah kekuatan milik Allah, bukan milik siapa-siapa ya. Tapi kita diberi kekuatan boleh, tapi bukan untuk kesombongan, untuk kita mengamalkan yang baik. Ya, karena itu hari ini kita akan melanjutkan nih untuk kepribadian mengenai dengan ya, dengan kita menyimpulkan ya hari ini nih, tadi yang pelajaran yang sudah dipaparkan yaitu ada 5 asmaul husna, yaitu yang kita harus pelajari yang dengan baik ya, pengenalan dari yang awal sampai yang sekarang ya, kita belajar asmaul husna itu supaya kita ditambahkan ya pengalaman ya, dan kemudian juga bisa diamalkan dengan baik ya. Ini seperti itu ya. Ya al-qawiyyu, ya al-qayyum, apa lagi? Al-ba'id ya. Ya. Al-hayy, al-muhyi, al-mumit. Itu kita harus saling berbuat menjalankan perwujudannya dengan baik.
karena itu dalam Al-Quran itu semuanya ucapannya Allah. Dalam Al-Quran itu ucapannya Allah. Oke, untuk ini kami sekali lagi untuk pembagian mengenai dengan kegiatan ya sudah nanti dikumpulkan yang ini dikumpulkan satu-satu ini soal mandiri nanti dikumpulkan dibagi satu-satu. Dikumpulkan isi kasih nama ya. Kalau sudah dihitung kumpulkan sekarang siap dikerjakan, kasih nama ya. Sekarang sudah ya pengenalan nih. Tapi kalau misalkan paham juga ya boleh. Ya. Ini kalian harus perhatikan nih karena untuk hari ini kalian sudah belajar, kalian sudah untuk mengisi dengan secara mandiri. Nah, oleh karena itu ya. Nah, oleh karena itu kalian harus bisa apa? Lebih belajar giat dengan giat lah. Nah, ini sudah dikumpulkan untuk kemandirian saya akan koreksi saya nilai ya, terus juga dengan untuk pembelajaran yang akan datang kita ya jika waktu habis ya untuk pelajaran yang akan datang ya kita mengenai dengan perwujudan nama-nama asmaul husna menuliskan pelajaran hari ini ya. Oleh karena itu sekalian ini kami akan kalian boleh untuk istirahat hari ini ya. Nah, kami ucapkan bersama-sama mudah-mudahan ilmunya bermanfaat sama pengalaman ya. Kami ucapkan ya bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil